Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa dengan DWT Kreator, konten inspirasi yang berbagi keilmuan mengulas hal teknik terkait sains, teknologi, hidrolik, dan pneumatik. Sahabat, kali ini kita akan membahas membuat alat pengupas kelapa dengan sistem pneumatik. Jadi kita lihat di sini ada beberapa komponen-komponen, layoutnya, dan lain-lainnya. Bagaimana cara kerjanya? Dari sebuah alat pengupas kelapa ini adalah ketika kelapa masuk ke sini, ke silinder paling bawah, didorong ke atas. Nah, setelah didorong ke atas, kelapanya masuk, ketusuk, kemudian digerakkan valve-nya dan dibongkar. Nah, seperti itu, sahabat. Nah, ini masuk, dorong ke atas, masuk ke garpunya, kemudian dibuka dengan tekanan 10 bar atau 140 psi, terbuka seperti itu. Nah, ini membuat kita semakin mudah, mudah-mudahan terinspirasi. Nah, ini hasilnya memang belum sempurna. Kita lihat secara diagram pneumatik, komponen yang ada di dalam pengupas kelapa sistemnya sebagai berikut. Ibaratnya ini sebuah kompresor yang diwakili dalam ISO standar adalah seperti ini simbolnya. Kemudian ada regulator yang bercampur dengan lubrikator, ini namanya air service unit. Nah, seperti itu pressure regulator. Kemudian jalurnya, kemudian harus ada tangki mutlak ini karena kompresor kita kecil sebagai penyeimbang tekanan itu ketika nanti silinder bergerak. Seperti ini simbolnya, sebuah akumulator dalam ISO standar. Di sini ada manometer dan ada pressure valve, pressure shut off valve. Kemudian valve-nya, di sini ada valve Y valve. Ini 5/2 ya. Nah, simbolnya seperti ini. Ini 5/2 artinya 5 saluran, 2 posisi dengan menggunakan manual handle-nya. Kemudian silinder, baik yang silinder yang untuk bagian lifting maupun dari swing. Nah, simbolnya seperti ini. Ini adalah silinder, kemudian selang-gelangnya. Nah, sederhana ini untuk membuat sistem pneumatik sebuah mesin pengupas kelapa bekerja. Ya, sahabat Dewito, selanjutnya kita lihat cara kerjanya adalah sebagai berikut. Ketika valve ini digerakkan, kelapa kita masuk dulu, kita dorong naik. Nah, di sini masuk nih. Ini permukaannya dibuat runcing, ujungnya dibuat agak sedikit bergerigi. Nah, setelah masuk, valve gerakan, dorong, buka sehingga terbuka. Nah, ini dalam waktu sekejap ini bisa mendapatkan hasil produksi yang cukup banyak. Nah, permasalahan yang terjadi adalah di sini nih. Ketika sahabat nggak menggunakan akumulator, maka terjadi kompresi udara yang terlambat karena untuk memenuhi kebutuhan silinder yang atas ini cukup butuh flow atau udara yang besar, itu disuplai dari akumulator ini. Di minimal untuk volume ini dengan akumulator ini 10 kali besarnya volume gitu ya. Nah, itulah kira-kira gambaran sederhana daripada alat pengupas kelapa. Kita lihat kebutuhan spare part yang perlu dipersiapkan, yaitu kompresor. Jika Anda sudah punya kompresor unit, ini bisa pakai kompresor tambal ban, cuman syaratnya tekanannya di atas 10 bar ya, atau di atas 140 psi. Syukur-syukur bisa 16 bar. Nah, kemudian air service unit atau regulator ini bisa menggunakan yang di bawah ini, yang menggunakan pelumas. Fungsinya nanti pelumas ini melumasi seluruh ruangan, baik akumulator maupun silinder. Tapi kalau nggak pakai menggunakan regulator, lubrikator, menggunakan yang biasa. Ini lebih murah tentunya. Kemudian valve-nya ini 2 Y valve yang 5/2 dengan 2 posisi. Bisa menggunakan handle tangan atau menggunakan elektrik jika memang
memang perlu dengan elektrik. Nah, kemudian ini flow control. Ini fungsinya nanti untuk mengontrol ketika kelapa didorong naik ke atas, mau pelan atau lambat gitu ya. Nah, dan yang terakhir adalah sebuah silinder pneumatik. Usahakan ini yang diameternya 100 yang besar, dan ini 60 gitu, minimal. Jadi, supaya nanti fungsinya semakin bagus. Kalau diameter dibuat lebih kecil, nanti tidak kuat tenaganya yang untuk mendorong kelapa. Ya, sahabat, selanjutnya kita lihat untuk yang lain adalah selang. Nah, ini bisa menggunakan selang poliuretan itu yang banyak di pasaran. Ini tekanannya mampu ini sampai 16 bar ini. Nah, kemudian beberapa fitting nipple ini yang menggunakan ini saja bisa cukup. Selangnya ini bisa menggunakan yang ukuran 12 mili cukup gitu. Nah, dan satu lagi yang enggak tertera di sini adalah akumulator ya. Dengan tabung akumulator yang ada di sini juga sebenarnya mampu ini, cuman diharapkan ini paling dekat nanti dengan mesinnya. Nah, itu kira-kira kebutuhan spare part yang perlu disiapkan di samping nanti konstruksi mesinnya. Sahabat, selanjutnya kita lihat proses pembuatannya. Yang pertama kita buat konstruksi mekanik dulu. Ini bisa menggunakan high beam apapun, ini ukuran menyesuaikan, ini dilas. Nah, kemudian silindernya nanti dipasang di sini di atas untuk yang bagian garpunya untuk membuka, dan yang di bawah adalah silinder untuk liftingnya yang nanti akan mendorong kelapa ke atas. Nah, ini mekanisme. Baru valve-nya ini bisa dipasang di samping sini atau di kanan yang terdekat nanti ya. Nah, kira-kira itu dari konstruksi mekanik. Ini bisa dibuat menggunakan high beam bekas atau apapun, yang penting kuat. Nah, kemudian untuk konstruksi pneumatik, untuk liftingnya ini kita pertama masukkan ini. Nah, ini bisa dibuat dari plat atau mungkin punya bekas pipa seperti ini. Kemudian cari juga bekas plat atau high beam. Ini di sini masukin 3 biji. Nah, seperti itu. Ini bisa menggunakan sistem las atau sistem engsel atau pin. Nah, kemudian kita siapkan yang besar ini, untuk besar. Intinya ini lubangnya ini nanti menyesuaikan. Nah, karena nanti untuk dudukan kepala kelapa ini, kepala kelapa ini bisa kecil, besar atau besar bisa aja. Nah, kemudian ini kita pasang di sini, bisa kita las juga. Nah, ini kira-kira konstruksi untuk liftingnya, pendorongnya dari bawah. Nah, kemudian bagian garpunya, pembukanya. Nah, ini silindernya harus lebih besar. Ini dibuat juga bekas pipa atau plat, bisa dibuat engsel. Kalau ini nggak bisa dilas, harus engsel. Dan pasang ini yang dudukan, nanti diikat. Ini sebagai engsel dasar yang nantinya untuk fungsi statis. Nah, kemudian siapkan garpunya, dibuat ujung. Jadi diameter pinnya ini, lubang pin ini jangan satu sumbu. Nah, ini usahakan lebih besar sudutnya dari ini, lebih bagus karena akan membuat ringan. Ini nanti kaitannya dengan momen. Nah, setelah itu kita siapkan untuk akselnya. Nah, ini kita buat sistemnya pen semua, menggunakan pen. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti kalau ini kita dorong ke bawah, ini akan megar. Nah, ini harus dipegang oleh ini permukaannya. Ini konstruksi mekanik dari sisi pneumatiknya. Nah, sahabat, itulah kira-kira mudah-mudahan menjadi inspirasi. Dan kita lihat konstruksi atau layoutnya. Jadi kalau ini sebuah kompresor, misalkan ini tangkinya, ini tangki ini dibuat sedekat mungkin dengan valve. Nah, ini bisa tangki dipakai berdua, atas bawah, atau bisa tangkinya diambil untuk yang atas saja bisa. Jadi, kalau di sini
dengan flow yang ada di dalam kompresor ini mampu, ini bisa dipergunakan untuk atas. Tapi kalau di bawahnya nggak mampu, bisa dipergunakan untuk mensuplai dua-duanya. Kira-kira seperti itu sahabat layoutnya nanti pasang. Usahakan kompresor ini dibuat sedekat mungkin dengan instalasi valve-nya di sini. Selanjutnya kita lihat di sini ada manometer, regulator untuk mengatur tekanan dari kompresor ini. Nah inilah kira-kira caranya, didorong naik. Setelah ini masuk, kemudian masuk, nah kemudian dibuka ini oleh silinder yang atas, dibuka sekaligus brak, ya. Nah selesailah proses pengoperasian kelapa. Nah, seperti ini. Memang ini belum sempurna, tapi ini sebuah inspirasi yang bagus, bisa membantu para petani kelapa. Kira-kira seperti itu sahabat. Nah selanjutnya kita lihat lagi, kelapa masuk. Nah kita sedang didorong. Nah ini nanti flownya cepat, lambatnya di sini ya, diatur cepat lambatnya untuk naik turun. Nah, kemudian ini kita operasikan, dorong, buka. Kalau ini flownya besar, ini akan mampu dengan cepat ya. Jadi itulah kira-kira sahabat, semoga terinspirasi pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan berkah bagi kami, amin. Salam kreativitas Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.